وشفيع المرسلين يا خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa bi qawli ahdal muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ja'al Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'al Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya bersyukur kita buat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita rahmah, nikmat karunia, iman, Islam, istiqamah dan nikmat yang besar sehingga kita dapat memasuki bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah kata yang patut kita ucapkan pada kesempatan ini betapa banyak dari antara keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita yang mungkin tahun kemarin, tahun Ramadan tahun kemarin mereka masih ikut dengan kita, tetapi pada tahun ini mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena nikmat umur sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita lihat betapa banyak dari antara saudara kita yang terbaring di rumah sakit, mungkin mereka juga ingin ikut bersama dengan kita berpuasa di tahun ini. Hanya saja nikmat kesehatan sudah Allah cabut dari mereka dan mereka diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dapat hadir berserta memasuki bulan suci Ramadan ini untuk berpuasa bersama dengan keluarga tercinta. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita bukan hanya untuk menghitung-hitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, dan janganlah kalian kufur. Karena sebagaimana yang kita sering mendengarkan ayat-ayat ini, bahwasanya kalaulah kita kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, bahwasanya azab Allah Subhanahu wa taala sungguh amatlah pedih. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sosok manusia agung yang mulia yang telah merubah corak kehidupan kita manusia dari lembah yang hitam menuju lembah yang putih, dari perkara yang halal yang haram menuju ke lembah menuju ke tempat yang halal. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada untuk sekalian manusia. Oleh karena itu kita perbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada Rasulullah, khususnya di bulan suci Ramadan ini, kita tidak hanya mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga nanti di yaumul mahsyar kita juga diakui oleh Rasulullah sebagai umat beliau dan berkenan diberikan yang namanya syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian banyaknya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, ada satu di antara malaikat itu yang sangat mulia, yang termulia, yang melebihi dari malaikat lainnya. Siapa dia? Yaitu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa malaikat Jibril ini bisa mulia? Karena tugas daripada malaikat Jibril adalah membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala, membawa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang akan dikirimkan kepada para rasul dan para nabi yang ada di permukaan bumi ini. Artinya apa? Malaikat Jibril alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ada Al-Qur'an. Maka dari itu malaikat Jibril pun menjadi mulia di antara malaikat-malaikat lainnya. Kemudian di antara bulan-bulan yang 12 yang kita lewati, mulai dari Muharram sampai Zulkaidah, Zulhijjah,
ada satu bulan yang disebut dengan bulan yang mulia, yaitu sebagaimana yang kita ketahui bahwa bulan suci Ramadan ini adalah salah satunya bulan yang mulia. Kenapa dia bisa mulia? Karena dia mulianya turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah tempat turunnya Al-Quran. Maka dengan turunnya Al-Quran, bulan Ramadan ini pun akan menjadi mulia. Kemudian di antara sekian banyaknya nabi, 124.000 nabi dan sekitar 312 lebih kurang rasul, ada satu nabi yang sangat dimuliakan, yang lebih mulia dari nabi yang lain, lebih mulia dari rasul yang lain. Siapakah dia? Ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa mulia? Karena kemuliaan Rasulullah SAW, karena diturunkan Al-Quran kepada beliau. Dan juga kepada umat-umat yang lain. Di antara banyaknya umat-umat yang lain, umat dari kaum Rasul dan Nabi terdahulu, ada satu umat yang mulia, yaitu umatnya Rasulullah SAW. Alhamdulillah, insyaAllah kita ini yang menjadi umat terbaik. Kenapa? Karena kepada kitalah turunnya Al-Quranul Karim. Mulianya umat Rasulullah SAW, mulianya Rasulullah SAW, mulianya bulan Ramadan, mulianya malaikat Jibril alaihissalam, karena kemudian itu ada turunnya Al-Quran kepada yang membawanya. Oleh karena itu, dalam satu hadis dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya setiap kaum itu mempunyai kemuliaan yang mereka agung-agungkan. Ada kemuliaan yang mereka agungkan, dan kata Rasulullah SAW, dan kemuliaan dan keagungan dan kemuliaan yang dimiliki oleh umatku, kata Rasulullah, itu adalah Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, untuk tema menjelang berbuka kita adalah kami sampaikan, hiduplah kita dengan memakai Al-Quranul Karim. Para hadirin, para pemirsa Jumaah dimanapun Anda berada, Al-Quranul Karim sebagaimana kita ketahui adalah merupakan kitab yang menjadi rukun daripada iman kita, rukun daripada keyakinan kita bahwa kitab Al-Quran adalah kitab yang mesti kita percayakan, yang mesti kita percayai untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita. Adapun jalan, salah satu di antaranya agar kita bisa hidup bersama dengan Al-Quran adalah yang pertama, untuk senantiasa sering gemar dalam membaca Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, salah satu anjuran dari Rasulullah SAW, orang yang tak pernah membaca Al-Quran, yang tak pernah ada di hatinya Al-Quranul Karim, itu mereka tak ubah seperti kal baitil kharib, yaitu mereka tak ubahnya seperti rumah yang kosong. Dan juga kita diperintahkan di rumah kita, nawwaru buyutakum biqiraatil Qur'an, dan sinarilah rumah kalian dengan baca Al-Quran. Karena pemirsa dimanapun Anda berada, terangnya lampu hanya sanggup menerangi gelapnya ruangan rumah kita, tapi lampu itu tak akan sanggup menerangi hati kita. Apa yang sanggup menerangi hati kita tak lain tak bukan adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan bahwasanya hati kita ini tak obahnya bisa seperti besi yang berkarat ketika terkena air. Maka sahabat pun bertanya, lalu bagaimana cara membersihnya ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, untuk membersihkan karatan hati kita itu, salah satunya di antaranya sering mengingat kematian, dan seringlah untuk membaca Al-Quranul Karim. Maka sering-seringlah kita membaca Al-Quran, agar apa? Agar dalam kehidupan kita hidup menjalani kehidupan ini dalam cinta kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, dan hendaknya kita mati pun dalam keadaan hidup dengan Al-Quranul Karim. Dan kita selaku umat muslim, orang yang beriman, ketika melazimkan dalam membaca Al-Quranul Karim ini, Rasulullah SAW pernah memberikan gambaran, pernah memberikan contoh, perumpamaan, mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamathalul utrujah. Orang yang beriman itu ketika mereka melazimkan baca Al-Quran, mereka tak ubahnya seperti buah utrujah. Utrujah tak ubahnya seperti buah-buahan yang aromanya sangat harum sekali, semerbak wanginya, dan ketika dimakan sungguh enak dan manis rasanya. Begitulah orang yang beriman ketika melazimkan membaca Al-Quran. Kemudian
muslimin yang sering atau gemar membaca Al-Quran, masalul lazi la yaqra'ul Quran kamasalul tamrah la rihalaha wa ta'muha hulwun. Orang Islam, orang mukmin yang tak gemar membaca Al-Quran, mereka tak ubahnya seperti buah kurma. Sebagaimana kurma yang aromanya tidak ada, yang orang yang belum terbiasa dengan kurma, maka ia tidak akan ada daya tariknya. Artinya apa? Rasanya memang enak dan manis, cuman aromanya tidak ada. Begitulah perumpamaan daripada kaum muslimin, orang Islam yang tak gemar membaca Al-Quran. Maka gemarkanlah membaca Al-Quran. Yang lebih menyedihkan lagi, yang lebih ironi, seorang muslim yang tak pernah membaca Al-Quran, bahkan di rumahnya pun tak ada memiliki Al-Quran. Oleh karena itu, salah satu jalan untuk kita hidup dengan Al-Quran, marilah kita untuk gemar membaca Al-Quranul Karim. Adapun jalan yang kedua, untuk kita bisa hidup dengan Al-Quranul Karim, yaitu fahamilah isi daripada Al-Quranul Karim tersebut. Memahami isi Al-Quran artinya kita tidak mengartikan menurut akal pikiran kita saja. Karena ada dalam satu ungkapan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak mengetahui, maka tanyakanlah kepada orang yang ahli daripada menerjemahkan Al-Quranul Karim. Artinya apa? Bertanya kita kepada guru-guru kita, kepada para kiai kita tentang apa yang ada dalam Al-Quran yang kita mengetahui, maka tanyakanlah kepada ahli daripada untuk mengartikan dari Al-Quranul Karim, untuk menerjemahkan yang akan kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian para pemirsa dimanapun Anda berada. Dan yang ketiga, salah satunya jalan agar kita bisa untuk hidup dengan Al-Quran, yaitu mengamalkan apa yang telah kita fahami, apa yang telah kita baca, kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita tidak akan bisa mengamalkan Al-Quranul Karim kalau kita tidak bisa memahami isinya. Dan kita tidak akan bisa memahami isinya kalau kita tidak membaca, sering untuk membacanya. Maka amalkan Al-Quran dalam kehidupan kita dengan segala kemampuan kita. Dengan kemampuan yang ada pada kita, kita amalkan Al-Quranul Karim. Sebagai contoh, kalau kita membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di antaranya maknanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terjemahkan dalam kehidupan kita, yakni tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, hanya semata-mata mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman sekarang tidak ada alasan untuk tidak bisa mengamalkan Al-Quran, tidak ada alasan untuk bisa mengartikan, untuk melihat makna dari Al-Quran, karena begitu banyaknya terjemahan Al-Quran, baik dalam bahasa asing, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dalam bahasa apapun, Al-Quran sudah ada terjemahannya. Hanya saja yang penting kita galakkan sekarang menerjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, orang yang berpaling dari Al-Quranul Karim, ada ancaman dari Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Sebagaimana hadis yang kita bacakan, man ja'al Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Quran sebagai pedoman, Quran sebagai imam di depan dia jadikan Quran sebagai pedoman hidupnya. Merah kata Quran, merah. Ia katakan halal kata Quran, dia bilang halal. Dan yang sesuatu yang diharamkan oleh Al-Quran, ia pun ikut mengharamkan. Itu artinya man ja'al Qur'an amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, maka Quran akan mengantarkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man ja'al Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Barang siapa menjadikan Quran sebagai makmumnya, ia jadikan Quran di belakangnya, ia belakangi isi Al-Quran, ia injak-injak apa yang mestinya diamalkan, maka Quran pun akan mengantarkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah min zalik. Demikianlah mungkin sedikit tafsirah menjelang berbuka. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan